novel menikah saat SMA part 34. Lantunan iqamah subuh di masjid menggema di telinga membangunkan Bunga dari tidurnya. Bunga menggeliat dalam tidurnya. Ia mendudukkan badannya, lalu mengecek orang yang selalu tidur di sampingnya. Kok kosong? Batin Bunga. Bunga beranjak dari atas kasur. Ia mencari Boy ke toilet. Hasilnya nihil. Bunga turun untuk mencari Boy. Ia mengelilingi setiap sudut ruang yang ada di rumah ini, kecuali kamar Mami dan Mama. Sampailah Bunga di suatu ruangan yang berada agak terperosok dari ruangan yang lainnya, yaitu tempat ibadah. Ternyata di sana Boy tengah mengaji dengan suara yang begitu merdunya. Bunga kagum dibuatnya. Bagus banget suaranya, puji Bunga. Kemudian Bunga segera mengambil wudhu di toilet yang tidak jauh dari musola kecil dari rumah sang mami mertua. Setelah itu Bunga pergi ke ruangan yang ada Boy-nya tadi. Bunga berdehem. Boy menyudahi membaca Al-Qur'annya. Ia menoleh ke arah Bunga. Lalu Bunga membalas tersenyum ke arah Boy. Lanjut aja, ujar Bunga saat Boy menyudahi mengajinya tadi. Boy menggeleng. Gue nungguin loh. Bunga mengernyit. Nungguin aku? Boy mengangguk. Yuk sholat, ajak Boy. Bunga mengangguk mengerti. Ternyata Boy menunggunya untuk bangun sholat subuh dan melakukan sholat secara bersamaan. Untung Bunga bangun. Kalau tidak mungkin, Boy tidak akan sholat jadinya. Bunga dan Boy melakukan sholat berjamaah. Inilah yang Bunga impian, karena dari dulu impiannya diimami sholat oleh sang suami. Lalu Bunga tersenyum senang. Beberapa menit kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap Boy. Boy menoleh ke arah kanan lalu ke kiri. Begitu juga Bunga, yang tengah mengikuti imam sholatnya. Mereka tengah melakukan salam dalam gerakan sholat. Boy menoleh ke belakang arah Bunga. Doa sendiri-sendiri ya, ujar Boy pelan. Balas Bunga. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, lapangkanlah kubur Papa. Jangan beri Papa azab kubur yang mengerikan, ya Allah. Sehat selalu Mama dan Ibu mertua hamba, ya Allah. Jauhkanlah hamba dari orang-orang jahat, ya Allah. Semoga hubungan Bunga dan Boy makin erat. Meskipun juga hamba nggak tahu bagaimana perasaan hamba sebenarnya sama Boy. Hamba hanya ingin terbaik, ya Allah. Amin. Ya Allah, berikanlah Mami kesehatan terus-menerus. Berikan juga kesehatan untuk Mama, ya Allah. Hamba mohon jangan jauhkan Bunga dari hamba. Jadikanlah pernikahan kami yang bisa dibilang belum matang ini jadi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Usai berdoa, Boy dan Bunga mengawasi alat-alat sholatnya. Boy melipat sarung yang ia gunakan, dan Bunga melipat mukena yang tadi ia kenakan. Boy berdehem. Kamu mau ulang tidur? Tanya Bunga. Enggak. Bunga mengernyit. Boy tersenyum singkat lalu ia menarik Bunga. Gue mau bantu memasak, lirih Boy seraya mengajak Bunga menuju ke dapur. Bunga menghentikan langkahnya. Boy pun begitu, ia merasa orang yang ia pegang tangannya sedang berhenti. Jadi Boy berhenti juga. Bunga diam di tempatnya. Kenapa? Tanya Boy. Emangnya lo bisa masak? Tanya Bunga. Gue bisa kali, malahan masakan gue lebih enak dari masakan lo. Boy membela dirinya. Bunga menatap Boy gak suka. Berani bener Boy ngata-ngatain masakan orang selama ini memasak untuknya. Lagian Boy tak pernah sedikit pun membantu Bunga memasak. Palingan cuma beli bahan masak. Itu pun dia nyuruh Ico atau Bisma untuk ke pasar. Boy menunjukkan deretan giginya. Lalu ia memberi peach pada Alena sebagai tanda damainya. Udah yuk lagi semangat nih. Bunga melepaskan tangan Boy yang berada di tangannya. Lalu Bunga menengus kasar di depan wajah Boy. Bunga menuju dapur dan meninggalkan Boy sendirian. Sesampainya Bunga melihat Bi Inah tengah di dapur. Bi Inah, sapa Bunga ramah. Bunga. Kenapa ke dapur Bunga? Tanya Bi Inah. Hari ini Bunga mau bantu Bi Inah masak. Bi Inah menggeleng cepat.
Bunga, ntar bibi malah dimarahi. Tolak Bi Inah. Bunga tersenyum kecewa. Boy berada di samping Bunga. Bi, hari ini Boy sama Bunga yang bakal masak, tegas Boy. Tanpa basa-basi, Bi Inah langsung izin untuk meninggalkan dapur. Wah, gak adil. Tiba gue yang minta, Bi Inah malah gak mau. Coba Boy langsung dikabulin. Ucap batin Bunga tak terima. Beruntung kan punya suami ganteng kayak gua, bisik Boy sombong. Bunga menatap Boy kesal. Bunga mengambil semua bahan yang akan ia masak. Ia mengambil bahan-bahan makanan. Sedangkan Boy menyiapkan alat yang akan digunakan. Mau masak apa kita? Tanya Boy yang sedang menyiapkan alat masak. Rahasia, ketus Bunga yang seraya mengupas bawang merah. Boy mendekat pada Bunga. Rahasia-rahasia mulu, capek tahu, gemam Boy. Bunga hanya mendengarnya, ia tak berniat untuk membalasnya. Lalu Boy berdiri di belakang Bunga untuk mengusilin Bunga. Ia meletakkan kepalanya di cekuk leher Bunga. Bunga terpaku di tempatnya. Ia menghentikan aksinya yang sedang memotong bawang. Boy tersenyum menang saat mendapat respon seperti itu dari Bunga. Boy makin minat untuk menggoda Bunga. Ia melingkari perut Bunga dengan kedua tangannya. Kemudian Boy memejamkan matanya untuk mencium aroma khas tekuk Bunga. Lo wangi walaupun belum mandi, lirih Boy. Bulu kuduk Bunga berdiri di buatnya. Bunga mendengar suara napas yang keluar masuk dari hidung Boy. Bunga terbuai di buatnya. Rasanya malas sekali. Bunga melanjutkan untuk memotong bawang terakhirnya. Sudah 10 menit berlalu, Boy dan Bunga belum juga melanjutkan masakan yang akan ia masak. Boy yang jatuh terlalu dalam akan wanginya tubuh Bunga. Sedangkan Bunga menikmati apa yang Boy lakukan, yakni mencium aroma tubuh yang belum mandi. Ah! Dinda teriak dengan sangat kuat dan kencang. Refleks Boy melepaskan pelukan itu. Bunga langsung menunduk malu. Kenapa, Jeng? Tanya sang mama yang baru datang. Bukan mama Bunga saja yang datang. Semua ART di rumah ini juga datang ke tempat kejadian. Sang mami menggeleng. Kalian semua boleh kembali bekerja, perintahnya. Semua ART bubar dan melakukan kembali aktivitasnya yang ditinggalkannya. Dinda sang mami menoleh ke arah Boy dan Bunga. Kalian berdua, ikut mami, tegas Dinda. Boy dan Bunga mengangguk serentak. Dinda pergi meninggalkan Boy dan Bunga terlebih dahulu, dan sang mama mengekor Dinda begitu saja. Boy yang ingin melangkahkan kakinya diurungkannya. Ia melihat orang yang di belakangnya masih menunduk, tidak bergerak. Boy membuang napasnya pelan. Ayo, mami orangnya gak marah. Bunga menggeleng. Kenapa? Tanya Boy. Maaf. Boy mengangkat dagu Bunga agar tak menunduk lagi. Ini salah gua. Ngapain lo minta maaf? Lirih Boy pelan. Bunga menggeleng lagi. Ya udah, gue maafin. Ayo ke tempat mami. Ajak Boy yang terpaksa mengalah. Padahal jelas-jelas di sini Boy lah yang bersalah. Boy duluan yang menggoda Bunga, habis itu kebablasan. Bunga mengangguk. Boy menggenggam tangan Bunga untuk mengajaknya ke tempat mami. Bunga menurutinya, walaupun ada keraguan yang terbesit di hatinya.